Pejuang langit, jauh dari gemerlap kota bukan berarti aman dari ujian duniawi. Di balik senyuman Nurma, seorang petani tangguh tersimpan luka yang mendalam. Terjerat pinjol dan investasi bodong sampai ratusan juta rupiah. Nyaris menghancurkan rumah tangga, bahkan menggoyangkan iman. Berharap dapat cuan dan gengsi, yang datang malah derita dan air mata. Bahkan hidupnya hampir tak tertolong. Namun Allah tak pernah tidur. Di tengah gelapnya ujian, Nurma menemukan cahaya. Jalur langit yang membawa berkah. Mau tahu gimana cara Nurma bangkit dan menang? Yuk kita gali kisahnya. Pejuang langit, saat ini saya lagi berada di kaki Gunung Sumbing yang berada di Kabupaten Temanggung. Alhamdulillah nih sekarang Mbak Nurma nih lagi hamil anak kedua. Ini yang pertama berarti? Iya. Katanya Mbak Nurma itu hampir mau ngejual ladang ini. Iya dulu. Kenapa hampir sih mau itu? Dijual mas. Biasa mas, terlilit hutang. Kenapa kok bisa sampai terlilit hutang nih? Iya mas, dulu kena pinjaman online. Terus ada arisan online juga. Jadi kan karena nggak punya uang, jadi jalan satu-satunya ya jual tanah. Oh tapi nggak kesampaian kan itu ya? Alhamdulillah nggak sampai jual tanah. Alhamdulillah. Pejuang langit masih segar di ingatan Nurma. Gimana hidupnya sempat terpuruk akibat terjerat pinjaman online. Karena terbuai dengan kemewahan dunia, dia mencoba peruntungan ikut arisan online dan ternyata investasi bodong. Hal ini membuatnya melakukan pinjaman hingga ke puluhan situs pinjol. Buat kebutuhan sih mas, sama buat gaya hidup. Jadinya kita cari pinjaman yang instan gitu. Tanpa jaminan kita dapat uang banyak kan jadinya seneng mas. Terus saya penasaran nih, apa tuh yang namanya arisan online? Saya belum pernah tahu tuh. Arisan online itu ya pinjaman, tapi tanpa jaminan gitu loh mas. Jadi kita pinjam ke bandar dan kita nggak tahu siapa yang minjamin kita, nggak tahu pemodalnya siapa. Cuma dari bandar kita dikasih pinjaman tanpa tanpa jaminan, tapi bunganya besar. Kenapa agama melarang semua transaksi yang mengandung riba? Karena dampaknya luar biasa, bikin hidup susah, nggak tenang, bahkan jauh dari keberkahan. Jadi waktu pas ada masalah gimana tuh responnya suami, kan kok tiba-tiba ada utang, tiba-tiba terlilit pinjaman online? Ya pastinya marah mas, marah, kecewa. Saya dengar juga katanya suami sampai pulang ke rumah keluarga. Oh saya yang dipulangkan mas. Oh Mbak Nurma dipulangin? Iya karena di rumah sering marah-marah terus, konflik terus. Akhirnya saya memutuskan untuk saya pulang ke rumah ibu dulu. Hidup Nurma pun dibayang-bayangi ketakutan. Demikian pula keluarganya yang berusaha terus sembunyi dari kejaran penagih hutang. Hidupnya benar-benar kalut dan putus asa hingga nyaris menggadaikan imannya. Itu tuh upaya apa yang dilakuin? Saya tuh udah macem-macem mas, sudah sampai saking pusingnya ke rentenir, sudah sampai ke bank bawa sertifikat. Saya sampai saking pusingnya itu sampai ya suudon lah sama Allah, sampai pengen mengakhiri hidup gitu. Terus alhamdulillah keinget sama anak. Lalu bagaimana pertolongan Allah datang dan menyelamatkan Nurma? Kita akan terus gali sambil nikmatin secangkir teh hangat dan indahnya alam yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Akhirnya nih setelah semua cara nih kan mentok tadi kan? Iya. Apa akhirnya solusi yang Mbak Nurma ambil? Solusinya alhamdulillah ya mas, mungkin karena jalan dari Allah juga. Ya awal mula keajaiban dari Allah itu sebenarnya kan saya ikut kajian itu mas, ketemu sama orang-orang baik itu. Terus di sana alhamdulillah dipertemukan sama ustazah dan saya dikasih saran untuk pertama kali minta maaf sama suami. Minta maaf sama suami, bila perlu bawa ember, basuh kakinya ya saya lakukan mas. Para pejuang langit, rasa bersalah Nurma dan rasa takut akan murka Allah, serta kekhawatiran dirinya akan jatuh dalam dosa yang lebih besar, mengutuk kasih sayang Allah. Beliau dipertemukan dengan lingkungan yang membantunya kembali ke jalan Allah. Setelah itu apalagi sih?
amalan yang Mbak Nurma dapat dari ustazah tadi? Ya setelah itu kan saya kan juga melakukan sholat tobat juga toh Mas. Ya sholat tobat, sholat tahajud setiap malam gitu. Ya alhamdulillah banyak keajaiban yang datang setelahnya. Sholat tobatnya biasanya dilakuinnya jam berapa nih Mbak? Atau ada saat-saat tertentu nggak? Kalau saya sih sebenarnya kan katanya sih terserah ya Mas. Tapi kan lebih afdolnya kan dilakukan sepertiga Malam, sama kayak sholat tahajud gitu ya? Setelah sholat tahajud. Ya alhamdulillahnya ya Mas, kemarin setelah saya minta maaf sama suami itu ada satu keajaiban yang bikin saya, oh iya saya harus kembali ke jalan awal, saya harus tobat. Itu dulu sertifikat yang sudah disita sama debt collector itu secara cuma-cuma dikembalikan. Loh, gitu. kok bisa? Saya juga nggak tahu Mas kenapa. Perjuangan saya jadi merinding nih. Ternyata Allah itu ngasih pertolongan yang tidak disangka-sangka juga ya. Masya Allah pejuang langit, Nurma benar-benar merasakan bahwa penyesalan itu menjadi pintu terkabulnya permohonan. Maka dari itu, kalau ingin memohon ampun, tunjukkanlah penyesalan pada Allah, seperti yang diajarkan oleh Nabi Adam alaihi salam. Ya Allah, kami telah menganiaya diri kami sendiri, dan jika Engkau tidak mengampuni kami, serta memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang merugi.